Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi, yang dimana wawancara klinis dalam pendidikan adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara pewawancara, biasanya guru atau peneliti, dan responden siswa, guru, atau pihak yang berkepentingan di bidang administratif dan struktural. Tujuannya untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pendapat, pengetahuan, atau pengalaman responden terkait aspek pendidikan tertentu. Di slide selanjutnya ada karakteristik. Di sini terdapat 5 karakteristik, yaitu yang pertama ada terstruktur, yang kedua ada mendalam, yang ketiga ada individual, yang keempat ada setting control, yang kelima ada fleksibel. Contoh dari kelima karakteristik tersebut yaitu mendiagnosis kesulitan dalam pemahaman konsep matematika. Selanjutnya ada penggunaan setting pendidikan. Yang pertama ada mengatasi masalah belajar, mengidentifikasi permasalahan spesifik yang dihadapi siswa dalam memahami topik tertentu. Yang kedua ada menilai pemahaman konseptual, menilai pemahaman siswa tentang konsep-konsep kunci suatu topik. Yang ketiga ada pengembangan kurikulum, mengumpulkan informasi untuk meningkatkan desain dan implementasi kurikulum. Yang selanjutnya ada penelitian kualitatif sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif atau campuran. Yang kelima ada penilaian formatif, memberikan masukan mendalam terhadap proses belajar siswa. Yang terakhir ada pengembangan profesional guru, mengidentifikasi kebutuhan dan bidang pengembangan guru. Slide selanjutnya ada jenis-jenis wawancara dalam setting pendidikan, yaitu ada wawancara intake atau intake interview yang dimana tujuannya untuk mengumpulkan informasi awal tentang siswa dan masalahnya. Konteksnya biasanya dilakukan saat pertama kali siswa bertemu dengan konselor sekolah. Selanjutnya ada wawancara diagnostik atau diagnostic interview yang dimana tujuannya untuk menggali lebih dalam tentang masalah belajar spesifik. Konteksnya biasanya dilakukan setelah wawancara intake atau ketika ada indikasi kesulitan belajar. Selanjutnya ada wawancara motivasional atau motivasional interview yang dimana tujuannya untuk meningkatkan motivasi siswa untuk berubah dan memperbaiki diri dan memperbaiki strategi belajar. Konteksnya biasanya digunakan ketika siswa menunjukkan resistensi atau kurang motivasi. Selanjutnya ada wawancara strategi belajar atau learning strategy interview yang dimana tujuannya untuk mengeksplorasi dan meningkatkan strategi belajar siswa. Konteksnya biasanya dilakukan ketika siswa mengalami kesulitan dalam metode belajar. Selanjutnya ada wawancara penilaian kemajuan atau progress assessment interview yang dimana tujuannya untuk mengevaluasi perkembangan siswa setelah intervensi. Konteksnya biasanya dilakukan secara berkala selama proses konseling atau intervensi. Selanjutnya ada wawancara keluarga atau family interview yang dimana tujuannya biasanya melibatkan keluarga dalam proses pendukung belajar siswa. Konteksnya biasanya dilakukan ketika masalah belajar terkait dengan dinamika keluarga. Selanjutnya ada wawancara karir atau career interview. Tujuannya biasanya membantu siswa dalam perencanaan karir dan pendidikan lanjutan. Konteksnya biasanya dilakukan pada siswa tingkat atas atau menjelang kelulusan. Selanjutnya, strategi belajar. Menurut Oxford, strategi belajar dapat didefinisikan sebagai sifat dan tingkah laku, tindakan yang ditunjukkan oleh siswa agar pembelajaran bahasa berjalan dengan baik, terarah, dan menyenangkan. Metode pembelajaran menggambarkan proses berpikir dan tindakan yang digunakan serta berdampak apa yang dipelajari.
Metode belajar bahasa adalah cara untuk melakukan sesuatu, plan dengan menggunakan sejumlah faktor seperti tujuan, bahan, teknik, dan sarana, serta penilaian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, kesulitan belajar. Kesulitan belajar diletakkan pada siswa yang tidak membuat kemajuan yang memadai dalam kurikulum sekolah, khususnya dalam bidang keterampilan dasar yang meliputi bahasa, literasi, dan berhitung. Masalah mereka mungkin terkait dengan hanya satu mata pelajaran sekolah tertentu atau mungkin terlihat di semua mata pelajaran dalam kurikulum akademik. Kesulitan belajar siswa merupakan masalah yang cukup umum di sekolah dan ditemukan hampir di banyak sekolah. Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar, yang pertama ada pengajaran yang tidak memadai atau tidak sesuai, yang kedua ada kurikulum yang tidak relevan dan tidak sesuai, yang ketiga ada lingkungan kelas, yang keempat ada kerugian sosial ekonomi, yang kelima ada hubungan yang buruk antar siswa dan guru, yang keenam ada kehadiran di sekolah yang buruk, yang tujuh ada masalah kesehatan, yang kedelapan ada pembelajaran melalui bahasa kedua, kehilangan kepercayaan diri, yang kesembilan ada emosional atau perilaku masalah, yang kesepuluh ada kecerdasan di bawah rata-rata, yang kesebelas ada gangguan sensori, dan yang terakhir adalah kesulitan pemrosesan informasi tertentu. Dan yang terakhir, kesimpulan. Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan potensi individu dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan kehidupan. Setting pendidikan, baik formal maupun informal, sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Lingkungan yang positif dapat mendorong motivasi dan keberhasilan siswa. Partisipasi guru, orang tua, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang efektif. Penggunaan teknologi dalam pendidikan semakin penting untuk meningkatkan akses dan kualitas pembelajaran. Tantangan dalam kesetaraan akses pendidikan masih ada dan perlu ada upaya untuk mengatasi kesenjangan tersebut.